Jadi untuk anak-anak ketahui, Ustadz pada hari ini yang kata kawan tadi dapat doktor, SH, MAG. Mungkin kalian tidak tahu siapa Ustadz sebenarnya. Ustadz ini sebenarnya tukang cangkul. Tukang cangkul ke sawah. Ustadz ini tukang cangkul. Berapa lamanya Ustadz jadi tukang cangkul? 5 tahun. Di mana lokasi Ustadz dulu mencangkul? Di Lembah Ranah Singkuang, di depan resor kepolisian di Air Tiris. Ada kesana tuh namanya Bukit Ranah Singkuang. Jadi di bawahnya ada ladang bonca namanya, ada ladang golam namanya. Disitulah bapak mencangkul ke sawah mengambil upah demi sesuap nasi. Tukang cangkul lamanya 5 tahun. Pernah ku coba beladang padi 5 tahun, mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki, ke Air Tiris pergi mengaji. Karena Ustaz lahir di daerah Tanjung Batu, Kundur, Kepri, Kepulauan, disuruh oleh ayah belajar ke Air Tiris. Tahu-tahu kiriman tidak datang dari Tanjung Batu. Tapi awak mau makan juga, terpaksalah bekerja ke sawah lamanya 5 tahun. Sekarang berubah dari tukang cangkul, berubah Ustaz menjadi apa? Menjadi tukang jahit. Beda. Biasanya tukang cangkul berpanas-panas di tengah hari, di tengah ladang bonca, berpindah bekerja di dalam rumah, tak kena oleh panas matahari. Menjahit agak elit sedikit daripada tukang cangkul, tapi masih tukang. Ustaz buatlah dalam riwayat hidup itu, ku coba pula belajar menjahit. Setiap malam mesin digohit, banyak halangan berderet-deret, di dalam hati pedih dan sakit. Jadi orang tempat bapak mencangkul itu marah dia. Nggak usah belajar menjahit lagi. Kenapa? Nggak ada kawan kami pergi dekat bukit-bukit tuh, dekat gunung yang banyak lintah, yang banyak pacat atau aceh. Nggak ada, karena di Air Tiris, ini masih Air Tiris ini kan, di ladang golam tuh tak ada laki-laki yang pergi ke sawah. Yang laki-laki hanya Ustadz sendiri. Jadi pada tahun 73, 74, 75, 76, 77, kalau ada laki-laki nampak waktu itu pergi ke sawah bersama dengan ibu-ibu, bapaklah orangnya. Demi apa? Demi sesuap nasi. Bagi orang di situ, daerah Ranah Singkuang itu, kalau ada laki-laki mau ke sawah, itu laki-laki bodoh. Kenapa? Karena sawahnya tidak bisa menghasilkan banyak. Ke sawah juga, tapi beras beli juga. Tak bisa diharapkan. Jadi laki-laki nggak mau seperti itu. Maka laki-lakinya tukang jahit, tukang rumah, atau merantau ke mana-mana. Tapi Ustadz, Bapak ya demi sekolah, biarlah kerja sawah, kata orang bodoh lah. Jadi sudah dicap Ustadz di sana, di daerah Ranah Singkuang itu, seberangnya sana penyasawan, seberangnya lagi Pulau Jambu. Sudah dicap yang rakib Jamari ini adalah orang bodoh katanya. Termasuk remaja-remaja yang putra mau putri, sehingga waktu remaja orang sudah mulai kenal dengan lawan jenis, jatuh hati dia kepada lawan jenisnya, umur dah 17 tahun. Bapak nggak ada orang mau menyapa bapak. Iya, kenapa? Karena seperti kerbau mencangkul ke sawah. Yang putrinya tidak senang sama bapak, yang puteranya juga tidak. Kenapa? Orang bodoh katanya. Tapi terjadi 20 tahun kemudian, pulanglah bapak ke tempat bapak mencangkul di situ, dan ada masjid yang sudah berdiri di sana. Jadi ada kubah emas di sana itu, di depan sektor Polisian Air Tiris itu ada kayak kubah emas. Itu adalah ladang tempat bapak dulu mencangkul. Jadi diundanglah bapak ke sana ceramah, bawa mobil ini, mobil putih, gelar sudah dapat doktor, sudah dapat SH, sudah dapat MAG. Jadi yang waktu mencangkul dulu tuh datang dia, katanya, ini rakib Jamari yang dulu ya? Iya.
Oh, menjadi uang juga waang punya katanya. Tak sangka waang bisa jadi uang. Waang orang bongak. Waang orang bodoh katanya. Jadi rupanya lingkungan bisa menciptakan orang menjadi orang bodoh. Setidak-tidaknya dicap oleh lingkungan itu sebagai orang bodoh. Maka keluarlah Bapak dari lingkungan itu. Sudah tamat dari MTI Ranah tahun 80, tamat menjahit, dah selesai bisa bulat di pasar. Waktunya pun sampai, masuklah Bapak ke IAIN Suska Pekanbaru Sukajadi tahun 80. Tamat dapat BA. Diangkatlah jadi pegawai negeri. Diangkatlah menjadi pegawai guru SMA. Dengan golongan 2B. Sudah jadi pegawai negeri. Akhirnya bertemu di Kuala, mau pergi ke pasir, bertemulah dengan ibu-ibu. Ditanya, kau kenal dengan Rakib KDIN? Ya, kenal. Iya. Kenapa? Oh, itu Rakib Jamar itu sekarang dia dah jadi pegawai negeri, nya ndak boleh bogel katanya. Lah ada pegawai negeri. Lah kenalah hebat kedudukannya. Iya, kada ada kami yang menyangkonya bisa jadi uang. Uponya lah menjadi uangnya gini. Rupanya waktu saya cangkul ke sawah itu, saya bukan orang, dianggap kerbau, dianggap binatang. Pengaruh lingkungan. Tahu-tahu di Pekanbaru Bapak ditugaskan di sebuah kantor yang menatar guru-guru, menatar kepala sekolah dari hotel ke hotel. Menjadilah Bapak menjadi Widya Iswara Kemendikbud RI selama 22 tahun. Setiap minggu 2 kali seminggu berangkat ke Jakarta naik pesawat gratis. Nah, rupanya pembalasan dari Tuhan lebih bagus, lebih hebat dari penderitaan yang kita hadapi. Pesan moralnya terhadap kalian semua, beranilah menderita. Beranilah bersusah-susah waktu remaja. Siapa yang ingin mendaki gunung yang tinggi akan berada di bawah telapak kaki. Mendaki itu kan susah, itu kan susah, banyak halangannya. Tapi kita tahankan penderitaan, suatu saat puncak gunung itu akan berada di bawah telapak kaki kita. Artinya kita akan bisa melihat dunia dari puncak gunung. Siapa yang mau mendaki gunung yang tinggi berada di bawah telapak kaki. Diundanglah Bapak lomba pidato antar pemuda seluruh Indonesia di Jakarta, Balai Sidang Senayan Jakarta. Tempat presiden duduk waktu itu menteri pemuda, tempat menteri-menteri duduk, di situlah Bapak duduk. Waktu itu umur 24 tahun. Katanya, saudara-saudara sekalian, yang peserta lomba pidato tingkat nasional, tempat kalian duduk ini adalah tempat duduk para menteri. Ini di samping Istana Negara. Tempat saya duduk ini, kata menteri itu, adalah tempat duduknya presiden. Jadi kalian sudah merasa duduk di meja menteri. Menangislah Bapak waktu itu. Kenapa? Awak biasa mencangkul, banyak lintah, banyak acek di dalam bonca, di dalam ladang golap. Tahu-tahu kaki yang biasanya terpuruk di dalam bonca, di dalam sawah, akhirnya menginjak Istana Negara. Kenapa? Berjuang. Harus berjuang. Jangan lalai di waktu muda. Kan ada nyanyi Teluk Bayur itu, bekal hidup kelak di hari tua. Maksudnya apa? Ilmu yang kita pelajari saat ini bekal hidup di hari tua. Nah, sampai di hari tua, lalu tentulah kalau pegawai itu naik golongan, ya, naik tingkat. Nah, Tuhan memberikan rezeki yang melimpah, diberikan rumah, kendaraan. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mau berjuang. Nah, terakhir nih, satu lagi. Tadi berapa orang baru yang jawab? Baru 2, ya. Pertanyaannya, siapa yang mau mendaki gunung yang tinggi akan berada di bawah telapak kaki? Itu adalah kata-kata sindiran yang gunanya untuk diri kita, kata-kata filsafat. Apakah arti dari kata-kata mutiara itu? Siapa yang bisa? Apa pesan dari kata mutiara itu? Karena cerita gunung, cerita kaki, tapi kok bisa
bagi kehidupan kita ini? Apa hubungannya dan apa sindirannya? Siapa bisa jawab? Siapa? Cepat. Ini mau ditutup. Apa itu? Yang belum. Siapa yang mau mendaki gunung yang tinggi akan berada di bawah telapak kaki. Apa maksudnya? Coba yang lain, yang belum dapat hadiah. Apa maksudnya? Tidak ada? Dihitung sampai 3. 1. Ada? Coba berdiri yang belum dapat hadiah. Berdiri. Apa maksudnya itu? Berdiri. Kalau ada. 1, 2. Berdiri. 3. Berdiri langsung. Berdiri. Kalau tak jadi dapat hadiah. Coba berdiri. Berdiri. Pegang mic. Apa itu maksudnya? Pesan moralnya itu. Berdiri. Apa maksudnya? Siapa yang mau mendaki gunung yang tinggi akan berada di bawah telapak kaki. Apa maksudnya? Jika kita ingin mencapai sebuah tujuan, maka kita tuh harus berusaha terlebih dahulu. Kita sakit-sakit di awal, tapi di akhirnya itu senang. Daripada kita mendapatkan hal yang instan di awal senang, tapi nanti akhirnya nggak sebagus yang kita harapkan. Jadi intinya kita kalau ingin mencapai tujuan itu harus bersakit-sakit dulu. Seperti mendaki gunung, itu kan capek. Jadi seperti itulah perjuangan kita di hidup ini. Dan akhirnya kita merasakan kesenangan. Kesenangan sendiri. Karena berada di tempat yang kita harapkan. Yang paling tinggi. Tepuk tangan. Siapa namanya? Rahmaini. Ini sini, silakan ambil. Ini hadiahnya agak lain dari yang lain. Nih. Ini untuk pelajarannya. Terima kasih. Silakan duduk. Oke.